Welcome to Dark Trail ID. Jeritan rakyat kecil. Ketika rekening tak aktif dibekukan PPATK. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat dan ketidakpastian finansial yang menghantui banyak lapisan masyarakat, satu kebijakan pemerintah justru memicu gelombang keresahan baru. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan menjadi sorotan tajam. Kebijakan ini dinilai merugikan rakyat kecil yang justru bergantung pada rekening tersebut sebagai tempat menyimpan dana darurat, tabungan anak, atau cadangan untuk masa depan. Pemblokiran sepihak yang mengagetkan. PPATK menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana keuangan, termasuk pencucian uang, jual beli rekening palsu, dan praktik judi daring. Namun, implementasi kebijakan ini justru membuahkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga merasa diperlakukan seolah-olah mereka adalah pelaku kriminal hanya karena rekening mereka tidak digunakan dalam 3 bulan terakhir. Salah satu warga yang terkena dampak adalah Mardia, seorang pedagang kecil berusia 48 tahun asal Citayam. Ia memiliki 2 rekening, satu untuk keperluan usaha, dan satu lagi untuk menerima bantuan pemerintah di masa lalu. Saat ia hendak mengakses rekening keduanya untuk keperluan mendesak, ia terkejut karena rekening tersebut sudah diblokir. Rekening itu memang tidak saya gunakan sering, tapi masih saya anggap penting. Saya simpan untuk keperluan mendadak. Sekarang tiba-tiba diblokir begitu saja tanpa pemberitahuan, keluh Mardia. Menurutnya, masyarakat kecil seperti dirinya justru menyimpan uang hanya saat ada rezeki lebih. Kadang butuh waktu berbulan-bulan untuk mengisi kembali tabungan, bukan karena tidak ingin menggunakannya, tapi karena kondisi ekonomi memang memaksa demikian. Pemblokiran sepihak ini dinilainya sebagai tindakan yang tidak mempertimbangkan realitas kehidupan rakyat kecil. Rekening anak pun tak luput. Ahmad Lubis, seorang ayah dari Depok, juga menjadi korban dari kebijakan ini. Rekening atas nama anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, yang hanya digunakan untuk menyimpan hadiah hasil prestasi anaknya, ikut diblokir. Ahmad mengaku bingung dan merasa diperlakukan tidak adil. Rekening anak saya itu tempat menyimpan uang hasil lomba dan penghargaan dari sekolah. Masa ia dianggap mencurigakan? Ujar Ahmad. Ia baru mengetahui rekening tersebut diblokir saat mencoba menarik dana di ATM dan transaksi gagal. Padahal saldo masih ada dan terlihat normal. Ketika ia mendatangi kantor cabang bank, pihak bank memberitahu bahwa rekening anaknya diblokir atas permintaan PPATK. Ahmad menilai, pemblokiran ini menunjukkan kelemahan sistem dalam membedakan mana rekening pasif biasa dan mana yang digunakan untuk tindak kejahatan. Ini seperti menyamaratakan semua orang sebagai tersangka, ucapnya. Tabungan darurat hilang seketika. Tidak hanya pedagang dan anak-anak, pekerja lepas seperti Reza Nugraha, yang berusia 25 tahun juga mengalami nasib serupa. Reza, seorang freelancer asal Depok, mengaku hanya menggunakan rekening banknya untuk keperluan darurat karena sebagian besar pembayaran dari klien dilakukan lewat dompet digital dan PayPal. Namun ketika ia ingin menggunakan rekening tersebut, ia mendapati sudah tidak bisa diakses. Pas gue mau ambil uang buat kebutuhan mendadak, malah rekeningnya udah diblokir. Gak ada pemberitahuan sebelumnya, keluh Reza. Yang lebih menyebalkan, ketika ia mencoba mencari informasi dari customer service bank, ia tidak mendapatkan jawaban pasti. Katanya ini perintah dari pusat dan proses buka blokirnya harus tunggu PPATK. Tapi mereka juga nggak tahu pasti prosesnya gimana. Lanjutnya, Reza merasa negara tidak memahami bagaimana masyarakat saat ini mengelola keuangannya. Dengan berkembangnya teknologi finansial, banyak orang tidak lagi rutin menggunakan rekening bank, namun tetap menyimpannya sebagai cadangan. Kebijakan yang membekukan rekening tidak aktif dalam waktu sesingkat itu menurutnya tidak relevan lagi di zaman sekarang. Seharusnya kalau memang mau mencegah rekening bodong, ya jangan semua disikat, apalagi tanpa verifikasi. Katanya kesal. Proses rumit dan tidak transparan.
Keluhan utama masyarakat adalah minimnya transparansi dan proses yang rumit untuk membuka kembali rekening yang diblokir. Mereka harus datang langsung ke bank, membawa berbagai dokumen, dan tetap harus menunggu otorisasi dari PPATK. Ini tentu menyulitkan, terutama bagi masyarakat yang bekerja harian, tinggal di daerah, atau memiliki keterbatasan mobilitas. Tidak ada pemberitahuan awal bahwa rekening akan diblokir. Bahkan, beberapa warga hanya tahu setelah gagal melakukan transaksi. Situasi ini menimbulkan trauma dan rasa tidak percaya terhadap sistem perbankan. Padahal, beberapa dari mereka menyimpan dana darurat di rekening tersebut untuk situasi seperti kebutuhan medis, pembayaran mendadak, atau pendidikan anak. Ketika dana tersebut tiba-tiba tak bisa diakses, mereka harus mencari utang atau menjual barang untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dalih PPATK dan payung hukum. PPATK menegaskan bahwa tindakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sepanjang tahun 2024, PPATK mencatat lebih dari 28.000 rekening terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal, terutama oleh sindikat judi daring dan kejahatan finansial lintas negara. Namun, kritik datang karena proses identifikasi dilakukan secara massal dan tampak sembarangan. Masyarakat menilai PPATK seolah gagal membedakan antara rekening yang benar-benar digunakan untuk kejahatan dan yang hanya pasif karena kondisi hidup penggunanya. Jangan samakan tabungan anak SD dengan rekening sindikat kejahatan. Harusnya ada sistem yang lebih canggih untuk identifikasi, ucap salah satu warganet di media sosial. Suara kritis dari publik. Media sosial dan ruang diskusi publik dipenuhi keluhan serupa. Banyak yang mempertanyakan, apakah lebih penting mengejar rekening nganggur daripada mengatasi pengangguran? Apakah negara sedang membidik rakyat kecil, sementara para pelaku kejahatan keuangan kelas kakap justru luput dari radar? Tagar-tagar seperti rekening diblokir PPATK, tabungan anak, dan kebijakan kuno sempat trending, menandakan adanya keresahan kolektif yang tidak bisa diabaikan. Warga merasa ini bukan hanya soal rekening, tetapi juga soal rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Solusi yang diharapkan, pakar ekonomi dan keuangan menilai kebijakan yang ingin memerangi kejahatan keuangan memang penting, namun pendekatan yang digunakan haruslah akurat, proporsional, dan manusiawi. Ada sejumlah solusi yang disarankan. Pemberitahuan lebih awal. Sebelum pemblokiran, nasabah perlu diberi notifikasi resmi bahwa rekening mereka akan dibekukan jika tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Verifikasi bertahap. Jangan langsung blokir. Gunakan sistem verifikasi 2 langkah untuk memastikan status rekening. Pengecualian untuk rekening khusus, rekening anak, rekening bantuan sosial, atau tabungan jangka panjang perlu dikecualikan atau diberi perlakuan khusus. Digitalisasi sistem pemantauan. Gunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, bukan hanya berdasar waktu tidak aktif. Saluran komunikasi jelas. Buat pusat layanan pelanggan khusus yang bisa menjelaskan prosedur dan membantu masyarakat tanpa berbelit-belit. Penutup, jangan bikin rakyat takut menabung. Kepercayaan terhadap sistem perbankan merupakan hal krusial. Jika masyarakat mulai takut menabung atau enggan menyimpan uang di bank karena khawatir akan diblokir sepihak, maka akan muncul risiko besar dalam stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan yang berniat baik bisa berubah menjadi pisau bermata dua jika tidak dirancang dan diterapkan secara adil. Rakyat kecil yang selama ini berjuang menabung dari hasil keringat sendiri tidak pantas diperlakukan seperti pelaku kejahatan hanya karena rekeningnya pasif selama beberapa bulan. PPATK dan lembaga terkait perlu membuka ruang dialog, mendengarkan keluhan publik, dan merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap zaman. Masyarakat bukan musuh negara. Mereka hanya ingin hidup aman, menabung tenang, dan punya akses keuangan tanpa rasa curiga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,